Eh, Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah dijatuhkan dan sudah mengikat apapun isinya itu tetap harus dilaksanakan. Karena mudaratnya akan lebih banyak tuh kalau dipersoalkan lagi, nanti berakibat pada pemilunya. Oleh sebab itu ini harus kita terima sebagai kenyataan, karena menurut konstitusi setiap putusan hakim itu kalau sudah inkrah ya mengikat, harus laksanakan. Kalau kita berdebat lagi soal itu nanti malah ada alasan untuk membuat sesuatu yang lebih berbahaya bagi bangsa ini. Udah pelaksanaan pemilu. Tetapi bagi yang pernah terjadi itu tidak boleh terjadi lagi ke depannya. Karena dalam pengadilan itu ada asas-asas sebenarnya. Misalnya yang paling terkenal itu kalau satu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, punya ikatan kekeluargaan atau hubungan kepentingan politik, itu hakim tidak boleh mengadili. Selain itu, Mahkamah Konstitusi itu tugasnya bukan membuat, tetapi membatalkan. Tugas utamanya ini batal gitu. Tapi ini tidak batal, tapi ditambah, itu sebenarnya tidak boleh kalau aturan. Tetapi kedepannya tidak boleh terjadi. Dan sekarang ini sedang berproses satu majelis kehormatan hakim. Tadi sudah diumumkan akan dibentuk majelis kehormatan hakim untuk mengadili secara etik hakim-hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Tapi ya jangan terlalu optimis juga, karena kadang-kala siapa yang akan menjadi majelis itu terkadang bisa dibeli juga. Bisa direkayasa juga, kamu yang jadi. Jadi keputusan ini bisa saja terjadi jika situasi pengembangan dan pembangunan hukum masih seperti sekarang. Tapi ini semua jadi pelajaran bagi kita agar ke depan itu tidak boleh terjadi lagi. Itu aja. Putusan MK, Prof, gimana nih, Prof, yang bisa 70 tahun? Ya kan sudah diputus, ya sudah. Pak Prabowo dipersilakan untuk terus mendaftar besok, karena menurut putusan MK boleh 70 tahun. Dan Gibran juga boleh, karena menurut putusan MK meskipun belum 40 tahun asal sudah pernah menjadi kepala daerah itu boleh. Itu kan putusan MK. Nah, soal itu tepat atau tidak tepat, proses dan mekanisme pengambilan keputusannya itu soal lain. Tapi putusan MK itu sendiri mengikat dan membolehkan keduanya untuk maju berpasangan. Soal kecurigaan terhadap hakim yang misalnya ada keterikatan emosional dengan pihak tertentu, kemudian mekanismenya ada permainan di balik meja, ada operasi dari seseorang ke rumah-rumah ibu hakim, istri hakim dan sebagainya, itu nanti kita serahkan ke tim majelis kehormatan hakim yang katanya sudah akan dibentuk. Tapi putusannya itu sendiri final bahwa Pak Prabowo umur 70 tahun lebih boleh ikut menjadi calon presiden. Gibran umur 36 dengan pengalaman menjadi kepala daerah juga boleh ikut menjadi pasangan calon wakil presiden. Itu aja.